Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Alwi. Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan agar dapat bersemangat mengikuti pembelajaran di setiap harinya. Bagi yang belum subscribe channelnya Pak Alwi, silakan di subscribe dulu channel Alwi TV dan berikan like atau komentar di bawah ini. Kemudian di-share ke teman-teman kalian bagi yang membutuhkan agar kita dapat berbagi kebaikan kepada orang lain. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 1. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Tahukah kalian makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia? Bacalah teks berikut dalam hati. Pahamilah isinya dengan baik. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Petani juga memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah butir atau bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen, gabah ditumbuk dengan langsung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut dengan beras. Setelah anak-anak membaca dan memahami teks tersebut atau bacaan tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini. Di situ ada 5 pertanyaan. Silahkan anak-anak untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silahkan ditulis di buku paketnya masing-masing ya. Oke, kita lanjutkan. Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Beras atau padi, sagu, dan singkong adalah beberapa di antaranya. Di daerahmu pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Ada mangga, pisang, seledri, tebu, atau lainnya. Pilihlah salah satu tanaman yang sering kamu manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
Tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang tanaman tersebut. Pertanyaanmu harus dapat menjawab rasa ingin tahumu. Silahkan pertanyaanmu kamu tulis di kotak pada gambar ini atau yang kalian lihat pada kolom tersebut. Kamu sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh. Isilah diagram berikut berdasarkan bacaan di atas. Silahkan anak-anak untuk mengisi diagram tersebut. Karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tanaman padi bisa saja berkurang jumlahnya. Oleh sebab itu, petani harus menjaganya. Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan yang digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Dan yang terakhir, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Berdasarkan penjelasan di atas, tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang bagaimana melestarikan tanaman yang kamu pilih. Selain itu, tulislah juga pertanyaan mengenai bagaimana menjaga keseimbangan agar tanaman tersebut tidak habis. Tambahkan pertanyaanmu ke dalam daftar pertanyaan sebelumnya. Selanjutnya, anak-anak mengamati gambar tersebut. Nah, di situ ada 3 gambar. Apa saja gambar tersebut? Nah, kemudian tulis sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar tersebut. Bapak contohkan 1 pertanyaan. Apa saja jenis pekerjaan yang ada di daerah pantai? Nah, itu merupakan salah satu contoh dari pertanyaan tentang gambar tersebut. Nah, anak-anak cukup menambahkan 4 pertanyaan saja tentang gambar tersebut. Tulis di buku paketnya masing-masing. Kemudian, mari kita bersama-sama membaca teks berikut ini. Yang nomor 1, pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Yang kedua, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Yang ketiga, dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu.
Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca ulang agar kalian lebih paham. Untuk selanjutnya, kita bersama-sama mengisi kolom berikut ini. Di situ ada 3 kolom. Untuk kolom yang pertama itu ada lokasi, kolom kedua ciri-ciri, dan kolom yang ketiga sumber daya alam. Untuk lokasi kita isi dengan pantai, dataran tinggi, dataran rendah. Untuk ciri-cirinya, ciri-ciri pantai berbatasan langsung dengan laut. Ciri-ciri dataran tinggi, ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut atau DPAL. Untuk ciri-ciri dataran rendah, ketinggiannya kurang dari 200 meter di bawah permukaan laut. Untuk kolom yang ketiga, sumber daya alam. Sumber daya alam di daerah pantai yaitu ikan, rumput laut, dan kerang. Kalau yang dataran tinggi, tanaman sayuran dan buah-buahan. Dan sumber daya alam yang ada di dataran rendah itu ada hewan ternak dan sayur-sayuran. Kolom yang keempat, manfaat. Kalau manfaat dari pantai itu untuk objek wisata atau rekreasi, dan manfaat untuk dataran tinggi yaitu bisa untuk tempat peristirahatan, objek wisata, dan perkebunan. Kalau di daerah dataran rendah, pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri. Untuk kolom yang kelima itu ada mata pencaharian penduduk. Kalau mata pencaharian penduduk untuk di daerah pantai itu ada nelayan atau petani tambak. Di daerah dataran tinggi ada petani dan perkebunan, dan di daerah dataran rendah itu ada petani atau karyawan buruh. Itu saja pembelajaran pada hari ini. Silahkan kalian kerjakan apa yang Bapak tadi sampaikan. Kemudian kita koreksi besok ketika kita sudah pembelajaran tatap muka di sekolah. Baik, semoga kalian selalu diberikan kesehatan agar tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran di setiap harinya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.